you, thank you, I love you. Thank you, Apa. You've been my best, Apa. Kalau Dewi, ada yang mau disampaikan ke apa? Mami, Apa, thank you Mami sama Apa udah jagain Chloe dari kecil. Mami mau thank you sama Mami sama Apa udah jagain Chloe, udah bantuin Chloe dengan PR, udah semuanya sama Chloe. Thank you Mami, thank you Apa, love you. Hak apa sama maminya? Jadi nggak ada tuh ya kata-kata bapak sambung dan lain sebagainya. Atau bapak tiri, anak tiri. Ya, ini mereka ini adalah bukti kasih sayang memang benar-benar pure sincerity-nya ya kan. Setuju banget. Dan ini Mua, coba Mua, Chloe? mungkin Mua mau bilang apa Oh nih ya, Mua. Pelit banget ya, nangis tisu cuma Ya maaf, isi lagi Tuhan, Lema lagi sedih jadinya gimana nih? Maaf. Gimana? Mua mau bilang apa Mua? Ya kalau dari aku pribadi tuh aku tuh sangat awalnya aku khawatir, maksudnya mau berkeluarga karena dia orangnya sangat temperamental, emosional. Aku bilang kayaknya kamu nggak bisa deh kalau dapet anak-anak karena anak-anak kan ribet ya, maksudnya yang satu pasti pengen ini, satu ribut, istilahnya di rumah itu nggak mungkin aku mau gini, nggak mungkin langsung diem. Jadi kita mesti treat anak-anak itu beda dengan kita treat orang dewasa. Kalau tolong diem ya, langsung diem. Tapi kalau anak-anak nggak bisa gitu. Aku ngerasa kayak aku bilang aku tuh takut. Pertama awal aku takut kayaknya kamu bisa nggak waktu istilahnya kita memutuskan untuk menikah dan disetujui orang tua, akhirnya aku bilang kayaknya kita hold dulu deh punya baby. Aku takut soalnya kayaknya kamu nggak akan bisa dengar dia nangis juga nggak mungkin bisa. Dia tuh ketumpahan bajunya sedikit aja bisa langsung pulang karena nggak bisa, intinya nggak bisa, anak kecil nggak mungkin nggak kayak gitu. Aku bilang aduh aku takut nanti kamu marah-marah emosional, tapi ternyata setelah kita jalanin dia luar biasa banget karena aku nggak ya maksudnya biasanya ya yang biasa di pandangan aku dia bisa bedain anak sendiri sama bukan anak sendiri. Tapi malah ini Chloe dan Zoe itu dia tuh sampai saya kadang-kadang berantem karena belum waktunya dia selalu manjain. Kadang-kadang ya nggak apa-apa lah, ini kan reward Chloe sama Zoe udah bagus. Dia kasih, terus tiba-tiba dia pesen sama asistennya, beliin ini, dia lagi pengen. Pokoknya yang Korea. terbaik semua buat anak-anak. Sampai aku bilang, jangan dong nanti kalau anak-anak terlalu dimanjain juga nggak bagus. Aku bilang harus ada reward, iya tapi dia selalu, tapi kalau lagi marah bener. Tapi kalau lagi sayang banget. Jadi itu aku bilang luar biasa ya, maksudnya mereka ternyata meskipun sama saya, mereka dapat papa yang luar biasa buat mereka juga. Jadi Chloe, Zoe sudah tidak ada lagi bahwa aku bukan anaknya atau bukan papaku. Papaku adalah papa sambung dan lain sebagainya. Karena kalau sudah di dalam satu keluarga, there is love. Itu yang namanya cinta. Dan sekarang ini ya Chloe akan memberikan sebuah persembahan untuk membuktikan cintanya kepada Moa, kepada Lee, dan kepada keluarganya ini. Oke, kita akan lihat ternyata ya Chloe ini jago banget ya main biola. Violet ya. Kalau biola tapi biasa kan harus les dulu kan? Iya. Iya, makanya sebelumnya dia les biola. Oh iya, dia les, dia belajar. Makanya saya maksa awalnya, karena saya bilang, kamu nanti kalau besar, misalkan mami nggak ada nih, tiba-tiba kan kita nggak tahu nih umurnya mami atau apa, nggak ada yang bantu support kamu dengan uang, kamu nggak bisa makan atau apa, harus kamu ada harus ada skill supaya kamu bisa kerja. Jadi aku maksa. Dan ini lagu dibawakan ketika Lee dan Moa menikah. Yes. So sweet. Kita persembahkan ini dia, Chloe.
Instagram ya dan sudah memberikan komen. Nah ini sekarang ada dari Salsabila 1418. Pertanyaannya adalah apa yang membuat Kak Lee jatuh cinta pertama kali sama Kak Moa dan apa yang membuatnya tetap bertahan sampai sekarang? Biasanya cewek itu kalau kita lagi punya sesuatu, kita lagi enak, cewek banyak datang. Tapi kita lagi jatuh, terus kita nggak punya apa-apa, bahkan saya utangnya segitu banyak, lagi titik terendah, dia justru bawa makanan. Oh, Greco. Artinya kenapa gitu ya? Jadi dia selalu di samping saya, mau walaupun saya lagi bagus atau nggak bagus, dia selalu di samping. Terus saya juga bisa bangkit lagi dan bisa punya keluarga yang luar biasa ya karena berkat Moa juga. Setuju tuh. Kalau nyari istri yang gitu ya, yang bukan saja di saat senangnya aja muncul ya, tapi di saat susah akan ada nggak di sebelah suaminya? Itu. Iya. Nah itu saya banget, gak ada yang pengen ngelamar apa? Dan satu lagi dan ketika itu semua sekarang kembali ke titik yang menyenangkan, Ya. Lee juga pastinya sebagai seorang ayah dan seorang pasangan harus selalu mengingat apa yang telah Moa lakukan untuk Yap. Lee di saat Setuju. terendah itu. Betul. Dan terakhir sebelum kita tutup acara ini, Ya. Lee, apa yang ingin kau sampaikan kepada keluarga tercintamu ini yang mungkin selama ini belum pernah kau ungkapkan dan hanya di OK Show ini kau memberanikan diri untuk mengungkapkannya? Saya pernah posting, cuman saya secara pribadi nggak pernah ungkapkan. Saya nggak punya miliaran rupiah, nggak apa-apa. Yang penting saya ada mereka, karena mereka harta saya dan mereka kebahagiaan saya. Itu aja. Yes. Terima kasih untuk Lee Moa dan juga anak-anak tercinta ini yang hadir di sini ya Kak. Iya. Mungkin pelajaran yang kita ambil hari ini adalah kalau Lee tadi berharap bisa segera bisa kasih kamar buat anak-anak ya kan, bisa jadi lengkap lah Yep. gitu kebahagiaannya. Tapi buat saya ada satu hal yang kita tarik, bahwa yang namanya rumah itu bukanlah seberapa besarnya rumah tersebut, tapi akan terasa rumah jika di dalamnya terasa kebahagiaan yang luar biasa. Terima kasih. Sampai ketemu besok di OK Show jam 12-an, oke? Oke, jangan lupa informasi pendaftaran silakan ya Kak ya di sini ya Kak ya. Terima kasih juga yang udah yang hadir di sini, yang di rumah silakan lanjutkan lagi jemput anak sekolah naik motor, hati-hati ya Bun.